Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat selalu ya. Hari ini anak-anak akan belajar tentang rangka manusia. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar ini merupakan gambar rangka manusia yang terdiri dari banyak tulang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rangka adalah susunan tulang yang saling berhubungan satu sama lain. Rangka manusia terdiri dari tulang-tulang yang berjumlah 206 tulang. Fungsi rangka antara lain melindungi organ tubuh yang lunak seperti jantung, paru-paru, hati, otak, dan lain-lain. Tempat melekatnya otot-otot tubuh, menegakkan dan memberi bentuk tubuh yang artinya manusia bisa berdiri dengan tegak. Membantu bergerak, yang artinya manusia bisa beraktivitas seperti berlari, memegang benda, menulis, dan lain-lain. Tempat penyusun sel darah, dan lain-lain. Rangka manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak terdiri dari 2 bagian, yaitu rangka anggota gerak atas yang ada pada bagian tangan manusia, rangka anggota gerak bawah yang ada pada bagian kaki manusia. Rangka kepala. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar rangka kepala manusia. Dari gambar ini terdapat beberapa tulang yang menyusun rangka kepala atau tengkorak manusia. Bagian yang ini merupakan tulang ubun-ubun. Bagian depan merupakan tulang dahi. Lalu bagian yang ini merupakan tulang mata yang berfungsi untuk melindungi bola mata manusia. Bagian yang ini ditunjukkan sebagai tulang hidung untuk melindungi hidung manusia. Bagian atas gigi merupakan tulang rahang atas. Bagian dagu manusia merupakan tulang rahang bawah. Bagian yang mendekat dengan telinga merupakan tulang pelipis. Lalu yang terakhir bagian agak bawah merupakan tulang kepala belakang manusia. Nah, anak-anak, kalian harus bisa menghafalkan tulang-tulang ini ya, anak-anak, dari tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang mata, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pelipis, dan tulang kepala belakang. Nah, sekarang anak-anak akan masuk ke rangka badan. Rangka badan tersusun dari tulang belakang manusia.
seperti gambar berikut ini. Bagian ini merupakan tulang belakang manusia yang berada atau terletak dari leher manusia sampai tulang ekor manusia. Jika anak-anak perhatikan, tulang belakang manusia memiliki 33 ruas tulang belakang. Lalu tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh yang lunak seperti paru-paru, jantung, dan lain-lain. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Jika anak-anak perhatikan, manusia memiliki tulang rusuk sejati sebanyak 7 pasang. Lalu, ada tulang rusuk palsu sebanyak 3 pasang. Manusia juga memiliki tulang rusuk melayang sebanyak 2 pasang. Nah, jika anak-anak perhatikan yang bagian tengah merupakan tulang dada. Tulang dada manusia memiliki 3 bagian. Yang paling atas merupakan tulang hulu. Yang bagian tengah merupakan tulang badan. Biasanya tulang badan berfungsi untuk melindungi paru-paru manusia. Lalu bagian yang paling bawah yang seperti memberikan bentuk yang lancip merupakan tulang pedang-pedangan atau disebut juga tulang taju pedang. Rangka badan juga disusun dengan tulang gelang bahu, yaitu tulang yang terdapat pada bahu manusia. Jika anak-anak memegang bahu masing-masing, bagian bahu manusia memiliki 2 tulang yang membentuk atau menyusun tulang gelang bahu. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jika anak-anak memegang bagian bahu anak-anak yang paling atas, disebut sebagai tulang selangka. Nah, coba anak-anak pegang bahu kalian agak sedikit ke belakang. Nah, bagian belakang ini disebut sebagai tulang belikat. Jadi, tulang selangka dan tulang belikat merupakan tulang yang menyusun tulang gelang bahu. Rangka badan manusia juga disusun oleh tulang gelang panggul. Nah, ini merupakan bagian panggul manusia, seperti contoh berikut ini. Gambar ini merupakan tulang gelang panggul yang terdiri dari 3 macam tulang. Bagian ini merupakan tulang usus yang berfungsi untuk melindungi usus-usus manusia seperti usus 12 jari, usus halus, usus besar, dan lain-lain. Bagian yang ini agak sedikit ke bawah merupakan tulang duduk yang berfungsi membantu manusia untuk duduk. Lalu tulang yang ini merupakan tulang kemaluan yang berfungsi untuk melindungi kemaluan manusia atau organ kelamin manusia. Jadi, tulang kemaluan berfungsi untuk melindungi alat kelamin manusia. Sekarang anak-anak akan masuk ke rangka anggota gerak. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan rangka anggota gerak manusia terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah rangka anggota gerak atas, yang merupakan bagian tangan manusia.
Coba perhatikan gambar berikut ini. Bagian tangan manusia memiliki banyak tulang, artinya ada beberapa tulang yang menyusun bagian tangan manusia. Yang paling atas disebut sebagai tulang lengan atas. Lalu bagian bawah dari tulang lengan atas ada 2 tulang. Nah, jika anak-anak perhatikan, bagian yang ini disebut sebagai tulang hasta. Anak-anak boleh sambil memegang tangan masing-masing. Ada 2 tulang di bagian bawah tulang lengan atas. Yang pertama, tulang hasta yang letaknya agak ke bawah. Lalu, yang agak di atas tulang hasta disebut sebagai tulang pengumpil. Bagian yang ini disebut sebagai tulang pergelangan tangan yang bisa menggerakkan tangan kita. Bagian yang ini disebut sebagai tulang telapak tangan. Lalu bagian yang ini merupakan tulang jari tangan manusia. Ya, anak-anak harus bisa menghafalkan tulang-tulang dari rangka anggota gerak atas. Yang kedua, rangka anggota gerak bawah atau bagian kaki manusia. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan tulang yang menyusun bagian kaki manusia. Tulang yang ini merupakan tulang terbesar pada tubuh manusia, yaitu tulang paha. Bagian yang ini merupakan tulang tempurung lutut, yang artinya melindungi bagian lutut manusia. Lalu, jika anak-anak memegang kaki anak-anak bagian depan, nah yang ini disebut sebagai tulang kering. Bagian belakang dari tulang kering disebut sebagai tulang betis. Bagian yang ini disebut sebagai tulang pergelangan kaki yang berfungsi untuk menggerakkan kaki manusia. Bagian yang bawah merupakan tulang telapak kaki. Lalu bagian yang ini disebut tulang jari kaki manusia. Inilah tulang-tulang yang menyusun rangka anggota gerak bawah atau bagian kaki manusia. Di antara tulang-tulang manusia terdapat sendi. Apa itu sendi? Sendi merupakan bagian yang menghubungkan antar tulang. Jadi tulang yang satu dengan tulang yang lain dihubungkan dengan sendi. Berdasarkan cara bergeraknya, sendi dibedakan menjadi 1. Sendi engsel, 2. Sendi pelana, 3. Sendi geser, 4. Sendi putar, 5. Sendi peluru. Sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Ingat, sendi engsel hanya dapat bergerak satu arah saja. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Sendi engsel terdapat di bagian siku, lutut, dan ruas-ruas jari kaki maupun jari tangan. Nah, jika anak-anak menggerakkan bagian siku, siku manusia hanya bisa
diluruskan atau ditekuk saja. Nah, anak-anak perhatikan gambar sendi engsel berikut ini. Nah, jika anak-anak perhatikan, ini ada di bagian tulang kaki manusia di antara tulang paha dan tulang kering maupun tulang betis. Di antara tulang paha dan tulang kering dan tulang betis terdapat sendi. Sendi ini di bagian lutut manusia. Sendi ini merupakan sendi engsel karena sendi ini hanya dapat bergerak satu arah saja, yaitu hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Sendi pelana. Sendi pelana mampu membuat gerakan dua arah, yaitu ke arah samping dan ke arah depan. Salah satunya adalah sendi yang berada pada tulang pangkal ibu jari. Nah, anak-anak perhatikan di sini bagian ibu jari. Jika anak-anak perhatikan, dan anak-anak juga bisa mencoba di rumah, bagian ibu jari anak-anak bisa bergerak dua arah, yaitu ke samping maupun ke depan. Bagian jari ibu jari tidak bisa digerakkan ke belakang atau ditekuk ke belakang. Maka bagian ini disebut sebagai sendi pelana. Sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contoh, sendi pada pergelangan tangan dan ruas tulang belakang. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak boleh mencoba di rumah. Boleh sambil memegang jari tangan kalian masing-masing. Bagian tangan ini ya di atas dekat pergelangan tangan, jika anak-anak sambil memegang, ada sendi yang bisa bergeser-geser. Tapi bukan bergeser yang sangat jauh, hanya bergeser sedikit demi sedikit. Nah, bagian ini disebut sebagai sendi geser. Sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lainnya. Artinya, sendi putar ini bisa menggerakkan tubuh secara berputar. Jadi, salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satunya bisa berputar di sana. Contoh sendi putar yaitu sendi antara tulang leher dan tulang tengkorak. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Jika anak-anak perhatikan gambar berikut ini, anak-anak bisa sambil mencoba di rumah bagian tulang leher atas dari rangka anak-anak dengan rangka kepala bisa menggerakkan kepala berputar ke seluruh arah. Ya, anak-anak bisa menggeleng-gelengkan kepala yang artinya terdapat sendi putar. Sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkuk. Contohnya, hubungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu.
Hubungan antara tulang paha dan tulang gelang panggul. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Bagian tulang paha dengan tulang gelang panggul, ya, bagian ujung tulang paha anak-anak boleh sambil dipegang atau boleh sambil digerakkan. Jika anak-anak gerakkan kaki kalian bagian paha, anak-anak bisa menggerakkan ke depan, ke belakang, ke samping, lalu bisa ditekuk juga ke depan, ditekuk ke belakang, ditekuk ke atas. Nah, bagian ini merupakan sendi peluru, karena sendi peluru dapat bergerak ke segala arah. Baik, anak-anak semuanya. Terima kasih anak-anak sudah mau mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan semoga anak-anak juga selalu diberkati oleh Tuhan dan sehat selalu. Sampai jumpa anak-anak.